Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen proyek. Baik, pada kali ini kita dari kelompok 5 akan menjelaskan dan juga memaparkan pada kalian tentang pengertian dan juga konsep manajemen proyek. Penasaran bagaimana pengertian dan juga konsep dan tujuan atau manfaat dari manajemen proyek? Maka simak video kali ini lalu check it out. Baik, langsung saja saya jelaskan dari definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah seni untuk mengadakan, mengorganisir, mengarahkan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Nah, kemudian apa itu kerangka kerja atau framework? Framework dari manajemen proyek itu merupakan struktur terorganisir dari ide, konsep, atau hal-hal lain yang terlibat untuk mendeskripsikan sesuatu sehingga mudah dipahami oleh orang lain juga. Jadi, kemajuan dari dunia industri dari berbagai aspek kehidupan memerlukan adanya pengelolaan dan juga manajemen dengan tingkat yang sangat tinggi dan juga baik. Jadi di sini manajemen proyek memiliki peran penting untuk dapat menilai dan mempersiapkan kondisi internal maupun eksternal untuk mempersiapkan diri agar menjalankan manajemen proyek dengan sangat baik. Yang berikutnya yang C, tujuan dan manfaat proyek. Menurut Ismail, manajemen proyek memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh rangkaian kegiatan harus sesuai lagi tepat waktu. Artinya dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Yang kedua, biaya yang sesuai. Artinya, agar tidak ada biaya tambahan dan lain-lainnya di luar dari perencanaan biaya yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kualitas yang diperoleh harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang keempat, proses kegiatan yang dijalankan harus sesuai persyaratan. Selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas, berikut adalah manfaat adanya manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi, baik dari faktor biaya, sumber daya, maupun waktu. Kemudian yang kedua, perlu adanya improvement agar kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan dari segi kualitas. Yang keempat, meningkatkan dari sisi produktivitas. Yang kelima, bisa mengurangi angka risiko yang timbul seminimal mungkin. Yang keenam, menjalin koordinasi internal yang lebih baik. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Kemudian yang berikutnya yang D, Triple Constraint Management Project. Dalam proses demi mencapai tujuan, ada batasan yang harus terpenuhi, yaitu besarnya biaya atau anggaran yang dialokasi, jadwal, dan mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan tolak ukur penting bagi pelaksana proyek yang sering ditautkan sebagai sasaran proyek. Ketiga batasan disebut sebagai kendala triple constraint, yakni yang pertama, anggaran proyek yang harus diselesaikan dengan biaya tidak boleh melebihi batas anggaran yang sudah ditentukan. Untuk proyek-proyek yang mencantumkan biaya dalam jumlah serta kapasitas yang besar dan jadwal pengerjaan yang sampai bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya ditentukan dalam total proyek, tetapi terbagi atas komponen-komponennya atau berperiode tertentu yang jumlahnya dapat diseimbangkan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek harus mencapai sasaran anggaran per periode. Kemudian yang kedua, jadwal proyek harus dikerjakan dan diselesaikan dalam suatu kurun waktu yang telah ditentukan, dan itu terbatas. Jika tidak, maka tersebut akan membawa berbagai dampak negatif. Kemudian yang ketiga, mutu produk atau kegiatan yang telah dihasilkan harus dapat memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan, dalam artian mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan, atau biasa disebut dengan fit for the intended use. Ketiga batasan tersebut saling berkaitan, artinya jika ingin memaksimalkan kinerja produk yang sudah disepakati, maka harus disusul dengan meningkatnya mutu yang selanjutnya akan berdampak pada naiknya biaya yang dapat melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Sebaliknya, jika ingin mengepres biaya, maka akan berdampak pada waktu dan mutu yang telah ditetapkan di awal. Jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan.
Masing-masing proyek biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, serta produk akhir. Berikut ini jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhir. Yang pertama, proyek engineering konstruksi kegiatan utamanya itu studi kelayakan, desain engineering, pengadaan dan konstruksi. B. Proyek industri manufaktur kegiatan utamanya adalah desain engineering, pengembangan produk, pengadaan manufaktur, perakitan, uji coba terhadap produk serta pemasaran. Yang C. Proyek penelitian dan pengembangan kegiatan utama pada proyek ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Yang keempat, proyek padat modal. Jenis proyek ini tidak diartikan berdasarkan komponen kegiatannya saja, tetapi lebih pada jumlah dana kapital yang digunakan dengan jumlah cukup besar. Namun, dapat saja proyek dengan teknologi tinggi yang membutuhkan biaya besar dengan tenaga kerja secukupnya. Yang E, proyek pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen. Proyek ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan spesifik suatu perusahaan di mana produk akhirnya berupa jasa atau dalam bentuk non-fisik. Yang F, proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur. Proyek ini biasanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas dalam hal prasarana transportasi, penggunaan waduk, pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah, sarana instalasi, telekomunikasi, dan penyediaan sumber air minum. Biasanya proyek ini padat modal dan padat karya yang mendapat bantuan pinjaman dari donatur luar negeri dengan pinjaman jangka panjang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.